Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi bima anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul adzim. Segala puji serta syukur hanya milik Allah yang sepatutnya selayaknya selalu kita panjatkan kehadiratnya atas curahan nikmat dan karunia yang selalu tercurah kepada kita semua sejak kita jauh sekali belum dilahirkan ke dunia ini. Nikmat dan karunia Allah selalu tercurah kepada kita. Untuk itu pantaslah kiranya kita selalu mengucap syukur, selalu memuji Allah dengan pujian yang banyak sebanyak makhluk ciptaan di langit dan di bumi dengan keberkahan di dalamnya. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, para ulama, dan insya Allah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di saat orang-orang sibuk, ini teh malam minggu ya, sibuk keluar bersama keluarga, bersama siapapun, orang terkasih, orang tercinta ya. Tapi di sini mah di GBA, masya Allah berkumpulnya di masjid. Luar biasa. Semoga bersimpuhnya kita bersama-sama di sini dengan niat tulus lillahi ta'ala untuk bertolabul ilmi, mengagungkan bulan yang dimuliakan oleh Allah, menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurah-curahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langkung ti payun simkuring hoyong nganuhunkeun ka DKM ketuanya juga kanggo Ustaz Dedi antos berprasangka baik sama saya membawa perkenalan pertama di Guntur Sari itu untuk menghadirkan saya di sini di GBA. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Ibu semua yang saya hormati, banyak para ustadz di sini yang atuh saya mah apa atuh ya, masih ingat nggak sama saya saha sih? Kalau masih ingat mah mas apa cik lagunya ada? Coba ulangi setelah saya ya, ulangi setelah saya. Masih ingat nggak yang ini? Setiap saat, setiap waktu, sok. Setiap saat, setiap waktu, ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu. Setiap salat 5 waktu, ku ingin berjumpa. Tak gitu nah setiap saat setiap waktu diajak sholat 5 waktu mani alim ya, karena itu berkenaan dengan tema kita malam ini. Alhamdulillah saya masih di Emut, berarti ada kesan yang insya Allah baik pada hati semua ya, Bapak Ibu semua, ayah bunda semua mempunyai kesan yang baik insya Allah pada saya dan grup saya.
Jadi tema malam ini adalah, ini rada serem saya melihatnya, kiat merubah arah hidup lebih religius cenah tuh kan ya. Agak serem karena tadi saya hadir di sini menjelang Isya, sudah disambut oleh seorang pemuda ya yang luar biasa lagi membacakan Quran surat Al-Baqarah. Aduh, saya teh rada ngarengkog ya. Ningali datina suwanten wae saya tos uninga bahwa ieu mah budak keneh tapi geus hade kieu ngajina gitu ya. Saya teh rada ngarengkog, ieu masalah ngundang jeung ieu gitu ya. Tapi bari Apik ayo buan. Jadi saya teh parkir di luar aja. Apik lihat ngajak ke sini pas ngeliat bener kan budak hade gitu ngajina gitu ya. Saya teh nah tuh kiatna, padahal milih judulnya kenapa begini ku bilang teh ya, karena ini mah udah nggak usah dirubah lagi arahnya gitu. Tadi dari awal mata acara disampaikan semuanya, korinya luar biasa ya dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'annya gitu. Kalau nggak salah tadi Quran surat Luqman ya tadi ya. Leres teh Bu? Ya, ayat sabaraha. Buka pokoknya nama Quran surat Luqman we eta cenah. Pokoknya ayat latusrik bilah gitu mah Quran surat Luqman cenah. Ayat sabaraha tinggal we nyalirah gitu nya. Gitu, masyaallah. Jadi saya teh meni asa reus itu apa ya? Aya sieun aya, semangat aya gitu ya. Karena apa? Karena saya yakin bahwa saya berada di tengah orang-orang soleh yang akan mendoakan saya. Itu yang paling utama yang saya inginkan teh. Mendoakan saya supaya apa? Supaya sayanya jauh lebih baik dan istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Eta yang saya harapkan. Karena saya berada di tengah-tengah orang-orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi saya ingin mengkoreksi sedikit ya peristilahan berkenaan dengan ini. Ada kiat sanes kuatnya, tetapi cara-cara gitu kiat tos teu kiat cenah sanes eta, tapi kiat ini adalah cara-cara upaya untuk merubah arah hidup menjadi lebih religius. Arah itu sangat penting. Kalau manusia tidak punya arah, cilaka ya. Ibu hoyong ke Jakarta tapi arahna teh ka timur, moal dugi ngurilingan dunia heula ya, nguriling ka ditu kok ngurilingan ekuator heula dugi ka mudah muter gitunya dunia itu bulan. Tetapi pan tidak efisien, waktu, usaha dan segala macamnya dikeluarkan amat sangat besar sekali gitu ya, kalau arahnya tidak jelas. Begitulah kehidupan dunia. Arahnya teh kalau kita tidak punya kompas, tidak punya penunjuk arah yang tepat, kehidupan dunia ini hanya apa ya? Mataul gurur, kesenangan yang menipu gitu ya dunia ini. Tetapi kalau orang-orang yang berada di dunia ini lantas punya arah, punya petunjuk arah yang tepat, wah, itu dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan insyaallah. Dan satu lagi di sini saya ingin mengkoreksi religius. Cik religius teh bahasa mana? Jerman cenah. Ada Ibu bahasa mana lagi? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab cenah tuhnya Bapak. Ibu cik bahasa mana? Inggris. Oh, Inggris tuhnya. Tah geuningnya. Kan jadi teringan dengan religius teh bahasa mana? Latin cenah ieu teteh pinter. Teh bahasa Latin teh di mana cik? Nya leres bahasa Latin cik di mana bahasa Latin teh? Di Iran. Tanya. Jadi kenapa sangat penting untuk kita bisa memahami bahasa-bahasa yang disajikan kepada kita, supaya karena apa ya, Rasulullah dari dulu itu tidak pernah marah sama orang, bahkan sekalipun dizolimi seperti apapun Rasulullah tidak pernah marah. Malah malaikatnya saat dizolimi
Taif itu orang-orang Taif, malah malaikatnya yang marah, tetapi Rasulullahnya malah menjawab, aku balikan kedua gunung ini kepada orang-orang yang menzalimi kamu, yang jahat kepada kamu gitu ya. Malah malaikatnya yang marah, tinggal perintahkan saja. Tetapi Rasulullah, jangan, mereka orang-orang yang tidak tahu. Aku masih berharap kelak di kemudian hari ada orang-orang yang beriman yang lahir dari keturunan mereka, orang-orang yang tidak tahu tak eta. Ya, jadi kebanyakan dari kita bisa menikmati segala sesuatu yang disajikan kepada kita, tetapi belum tentu kita mengerti. Celakanya kalau itu terjadi kepada urusan agama yang prinsipil di dalam kehidupan kita, bermanfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, terus kita tidak mengerti, lantas kita tidak bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran agama kita di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga arah yang dimaksud tadi itu angger kemana-mana. Ya, mengaku orang Islam, sholat tetap, korupsi jalan. Ya, zakat dikeluarkan, syahadat dibaca, tetapi angger selingkuh. Gitu ya. Kenapa sampai begitu? Padahal sholat misalnya, satu saja contohnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tuh ararapal. Sok ngagibah keneh tara? Oh, sok. Panetepan pan anil fahsya'i wal munkar. Tanha anil fah, hah? Si keceplosannya tah gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak tahu. Tidak tahu hartosna naon. Emang naon sih fahsya wal munkar teh? Cik naon fahsya wal munkar? Eta fahsya ungu. Eta mah fahsya ungu gitu ya. Jadi amat sangat penting. Apa yang hadir kepada kita itu harus kita mengerti supaya kita arahnya jelas mau kemana. Apalagi untuk urusan agama. Nah, religius betul tadi tetehnya ini adalah bahasa Latin. Di mana bahasa Latin ini? Latin itu ada sebuah desa di Italia bagian tengah namanya Latium. Latium ini dihuni oleh orang-orang Latin namanya. Tepatnya di bagian hilir Sungai Tiber, ya, di Italia bagian tengah. Kenapa bahasa Latin ini bisa sampai menggejala, bisa sampai diakui di seluruh dunia? Kunaon? Karena siapakah orang-orang Italia itu? Orang Italia adalah kantos ngada nguping Quran surat Ar-Rum. Ya, Quran surat kasabaracik Ar-Rum. 31 itu teh pintar ya. Tuh Masya Allah, hatur nuhun teh. Ya, Quran surat Ar-Rum. Itu dia, Latium itu, Latin itu adalah orang-orang Rum. Jadi mereka itu menuturkan bahasa Latin. Ya, orang-orang Latin itu. Masih adakah orang-orang Latin itu sekarang? Sudah tidak ada. Kenapa bisa sampai bahasanya masih bisa dipakai, masih bisa bercokol? Karena ada satu negara, mau disebut kota, mau disebut negara, karena dia berdiri sendiri. Itu namanya yang menggunakan bahasa Latin ini sebagai bahasa resmi. Itu adalah kota apa yang tahu? Negara apa? Vatikan. Ya, Roma masih dekat segini. Itu negara Vatikan, kota Vatikan. Satu-satunya negara di dunia yang masih menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa negaranya adalah Vatikan. Dan Vatikan adalah pusat agama Kristen. Tah eta janten kita sekedah lebih berhati-hati dalam pemilihan kata supaya tidak apa ada di dalam Islam istilahnya tasyabuh. Apa tasyabuh, Bu? Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa mengikuti segala sesuatu kebiasaan, baik berdandan, cara berjalan, cara berbicara suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum itu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kita menggunakan bahasa-bahasa ini mungkin itulah bahasa-bahasa wae manika serius-serius teuing ada moal pipilueun atuh awalnya. Karena yang namanya infiltrasi itu, penyusupan itu
Bisikan-bisikan, namanya juga bisikan. Waswisu fi sudurinas itu katingali teu. Gogorowokan teu. Pelan-pelan masuk ke dalam hatinya haharewasan dengan bisikan-bisikan yang halus. Gak apa-apa tuh, sekali-kali dia matang serius tuh. Lama-lama karena itu masuknya ke dalam hati. Hati ini tempatnya cahaya ilmu. Saat dimasuki segala sesuatu yang mulai tercemar gitu, lama-lama kita akan menjadi menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Oh, ternyata kebenaran ini terganggu keyakinan kita sebagai muslim dengan bahasa yang sering kita gunakan. Itulah religius, itu berasal dari kata religio, religare. Apa artinya? Artinya adalah mengikat. Hati-hati, artinya saja sudah mengikat. Jadi mengikat apa? Mengikat kesadaran manusia terhadap penciptanya gitu, menurut ajaran mereka, gitu ya, bukan menurut ajaran Islam, bukan menurut contoh Rasulullah. Jadi mengikat, jadi isinya adalah segala sesuatu yang berupa sistem keyakinan, ritual, simbol-simbol keagamaan dan tokoh-tokoh agama. Di dalamnya, di dalam religius itu, religi itu, religio dan religare itu isinya adalah itu. Dan kita menggunakan itu. Berarti kalau kita menggunakan bahasa ini, kita akan menggunakan simbol-simbol keagamaan yang dimaksud oleh dia, tokoh-tokoh keagamaan yang dimaksud oleh dia, ritual yang digunakan oleh dia, sistem keyakinan yang digunakan oleh dia. Padahal sistem keyakinan kita apa? Islam. Sistem keyakinan, sistem kepercayaan kita adalah Islam. Sistem keyakinan kita adalah tauhid. Ya. Jadi kalau begitu, tong panjang teh tukang cik naon atuh, jadi istilahna nu pas gitu dina ieu. Nah, kumaha mun kieu? Kiat merubah arah hidup lebih, karena tadi sistem kepercayaan kita adalah Islam, sistem keyakinan kita adalah tauhid. Bagaimana kalau kiat merubah arah hidup lebih Islami? Si kumaha? Ya, jadi yang akan kita bicarakan adalah agama Islam, bukan religiusitas secara umum. Karena yang namanya religius itu si eta ayeuna mah mani beuki religius. Emang naon agamana? Kristen, Katolik, lebih religius istilahnya. Ya, ada juga si eta atuh leuwih hade mani religius pisan. Tara poho si eta mah kapura. Oh, kapura emang naon? Buddha. Oh, religius juga. Gitu. Jadi religius itu sifatnya umum dan tidak ada tendensi kepada kebaikan, perbaikan, keimanan dan keselamatan seorang muslim. Gitu yang dimaksud dengan peristilahan, supaya kita bisa mengerti sampai oke. Janten ayeuna mah pan musim sosmed ya. Jadi segala lupi anu kararitu teh dina sosmed posting gitu teh, juga nu heueuh we asa komo anu FOMO mah ya, anu fear of missing out. Naon FOMO teh ya teh ya? Teteh FOMO enggak ya, punya pendirian teteh mah ya, saya yakin. Ya, jadi itu penting sekali apa bahasa yang kita gunakan supaya kita bisa mengerti. Karena ada malah ilmu tentang kepahaman itu ilmu tersendiri, cabang ilmu tersendiri di dalam Islam. Itu namanya fikih. Fikih itu paham artinya. Jadi kita harus paham atas segala sesuatu. Kalau nggak paham jangan ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Tapi kalau kita paham, lantas dari kepahaman itu timbul keyakinan, dari keyakinan itu timbul pengamalan, dari pengamalan itu timbul akhlak. Maka itu umat Islam, insya Allah kalau umat Islam paham semua dengan agamanya sendiri, Masya Allah, 280 juta Indonesia teh ya, dan populasi muslimnya aya kan Ustaz 110 juta ya. Coba berapa populasi muslim di Indonesia? Aya teh 110 juta. Langkungnya tuh, langkung di 110 juta semuanya mengerti tentang Islam. Masya Allah. Ya, tidak ada populasi di dunia yang melebihi populasi di Indonesia ini. Indonesia akan bangkit 2045, yang memegang itu umat Islam. Wah, ya, komo di Parabana ku MBG mah, Masya Allah.
penuh penuh gizi eta teh. Pan memang visinya begitu, memberi gizi kepada yang tadi anak-anak kita yang berderet ini, para penikmat MBG eta teh. Ya, mata para linter gitu tadi dalam segala komode, aduh didukung ku artos halal ti jamaah sadayana yang berupa zakat. Masya Allah, anak-anak kita teh pasti menjadi orang-orang yang pinter, orang-orang muslim yang luar biasa ya, para ilmuwan masa depan yang akan mengangkat derajat Indonesia di mata dunia gitu, insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah ayeuna mah eta nembe bubuka wae tos 9:30 bade bubar teu sabaraha urang teh. Nya, wios santai kan, situ santai kan. Saya kapungkur nembe bade angkat tabu sakieu teh. Gitu nya, nembe bade angkat ka lokasi. Tah, euy teh tabu teh menjelang ashar atau ashar teh naon? 15 menit satacan subuh. Nembe euy ka bumi. Sok netepan subuh atuh. Waktosna bobo da capek terus nembe prung tabu 12. Guru selesai tabu 2, euy ka bumi kitu kieu. Tos 4:30 nya, tos bade 4:30 tah euy ka bumi teh. Janten upami saya mah santai. Bapak Ibu kumaha? Masih kiat? Mual telat tahajud engke wengi mual? Ya, janji ya bahwa nanti bangun tahajudnya nggak telat karena menyimak tablik akbar di sini. Dan sekarang nah ini baru pada isinya setelah tadi ya tentang religiusitas itu yang terlalu serius pembahasannya gitu ya. Yang pokok nama poinnya nyampaikan ya. Poinnya adalah bahwa kita harus mengerti, harus memahami apa yang menjadi undak-usuk bahasa di dalam agama kita. Supaya kita apa? Supaya segala sesuatu yang ditujukan, yang diamalkan kepada kita dan oleh kita itu membawa hasil masing-masing dari perintah ibadah itu ada maksudnya sendiri-sendiri. Ya, misalnya sholat tadi. Sholat itu untuk mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Apa itu perbuatan fahsya dan mungkar? Banyak orang yang tidak mengerti karena apa? Karena masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Karena kalau orang itu mengerti intisari sholat dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan berani lagi mendekati fahsya wal mungkar. Karena dia orang-orang sholat. Fahsya itu segala sesuatu yang nafsu buruk yang disebabkan oleh perut ke bawah. Nafsu syahwat, pornografi, porno aksi, ya, ngagibah, ngomongkeun batur di segala rupina gitunya, LGBT, itu mah tadi ngagibah mah bukan termasuk fahsya, termasuk mungkar. LGBT tuhnya yang bicara sendiri masih sekene sok pabulak-balik gitu ya. Tapi paling tidak tahulah ya gitu ya. Jadi kalau mau melakukan tes pan orang sholat nah gitu ya. Nah, yang dimaksud adalah sholat terus sholat. Yang pertama kali dihisab sholat. Kunaon bet kudu sholat? Ngerti nggak? Kunaon bet kudu sholat? Supaya jauh dari fahsya wan mungkar. Oh, jadi kita mah udah jelas dong. Orientasi seksual kita adalah lawan jenis gitu ya, bukan sesama jenis. Dan kita mah saat usum sosmed segala rupi di TikTok anu ya untuk bapak-bapak ya sok rada kreatif karena TikTok teh ningalina seserian tapi bari ieu ngalahak gitu ya bari seserian da ieu mah lucu bari lompatan ieu kitu gitunya da lucu cenah eta teh padahal itu adalah konten yang merusak ya, merusak ini. Dan apalah itu mungkar? Mungkar adalah segala sesuatu keburukan yang ditolak oleh hati. Cik aya nama naon? Ngagibah. Sok ngagibah sok ditolak oleh hati enggak? Sok aya raraosan kitu enggak? Aduh, saya teh ngomongkeun si eta bari setanna teu aya di dieu, bener teu nya naon ngomongkeun ku saya teh gitu. Atau pas saat pulang sendirian sudah tidak ada partner lagi untuk membicarakan orang sampai ke rumah. Kenapa ya aku teh ngomongkeun dia ujug-ujug dan dia mah teu tuah teu dosa, kenapa saya omongin? Ya, suka enggak begitu?
atau bohong. Mah, cik naon aya tuangan teh, wah ya segala rupi ya, ieu mah aya daging, aya sop, aya semur, padahal mah mung aya naon, mun aya log asin sareng tol dadar. Ngabohong. Untuk apa? Untuk menenangkan si bapak. Oh tenang atuh alhamdulillah. Berarti aya nu kanggo dituang ku barudak. Padahal mah eta mah kanggo menyenangkan si bapak gitu ya. Tapi lantas kemudian setelah berbohong itu ibu teh, nah bet kudu bohongnya. Dah malah kalau disampaikan yang sebenarnya sahanu terang, resiko bulan ayeuna ditambahan ku si ayah. Gitu ya. Tetapi nabat kadang ngabohong. Ada sesuatu yang ditolak oleh hati bahwa berbohong teh jelek gitu. Nah, itulah guna sholat. Orang-orang sholat adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya komitmen, punya integritas. Komode yang sudah di dunia profesional gitu ya. Kalau orang-orang yang sholat nggak mungkin dia membubuhkan tanda tangannya untuk markup harga gitu ya. Aspal 5 cm dibilang 15 cm gitu. Kalangkungan anak kamana ya, terus dibagi nya kanggo manajer proyek, kanggo ngedidama, kanggo segala rupi. Nggak akan dia menandatangani kwitansi kosong gitu. Iya pak, kwitansina nah kosong. Mun eta mah da saur nu di luhur ge dikosongkeun we heula, ditandatangan keneh angger gitu ya. Yang tadinya 10.000 jadi 10 juta. Teuing kan? Kalau orang sholat nggak mungkin kayak begitu. Yang mengerti sholatnya, yang khusyuk sholatnya. Berarti kalau masih banyak yang melakukan segala perbuatan seperti itu, artinya sholatnya berguna tidak? Berguna. Sholat ke tos kitu komoditas sholat bagi hancur gitu ya. Jadi ayeuna mah tong dulu mayanan, meskipun kita masih melakukan segala hal-hal yang dilarang, yang bertentangan, bersimpangan dengan maksud tujuan ibadah yang dibebankan kepada kita, terus saja lakukan. Karena kata Allah, inna alaina lal huda, akulah yang memiliki petunjuk itu, kata Allah. Jangan melebihi kekuasaan Allah segala rupa gitu. Kita terus saja berharap, kita terus saja memohon kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus dan benar. Itu salah satu contoh. Ibadah lainnya, syahadat, puasa, zakat, haji, semuanya ada tujuannya. Semuanya ada tujuannya karena waktunya terbatas. Di pertemuan yang lain kalau ada, insya Allah kita akan mengupas lagi apa-apa tujuan ibadah-ibadah yang kita dibebankan kepada kita. Yang paling penting sekarang adalah tadi karena memperingati, judulnya memperingati dalam rangka bulan Muharram. Nah, karena tadi harus mengerti atau cik naon bulan Muharram teh. Aya nu ninga bulan Muharram teh naon? Nya kenapa diperingati atau bulan Muharram ada terang mah? Ya, bulan Muharram teh adalah bulan pertama di dalam kalender Hijriah, satu lumayan lah. Kedua, arti Muharram itu apa? Arti Muharram itu segala perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, itu disebut Muharram. Ya seperti tadi itu. Kenapa? Makanya dilatih sama sholat. Jadi fahsya wal mungkar itu tadi itu adalah Muharram. Perbuatan-perbuatannya seperti menggibah gitu, berbohong ya, mencuri, mengambil hak orang lain gitu ya, pornografi, aksi dan sebagainya. Itu tuh Muharram perbuatannya, dan hukumnya disebut haram. Nah, kalau ada orang yang saya mah ini tahun baru ini adalah tahun perbaikan buat saya, tahun muhasabah buat saya, bukan cuma tahun baru ayeuna mah asana tahun baru teh geus 50 tahun gitu. Kene 50 tahun ini mah masih muda-muda ya. 21-an ada? Hah? Saya teh 50 tahun gitu kene punten ya. Da ieu mah aranom keneh. Katakanlah oke, kita sambil rata-ratanya 30 tahun. 30 tahun begitu-begitu saja gitu ya. Tahun baru pergantian waktu. Tetapi tidak ada perubahan di dalam diri kita gitu ya. Tidak menjadi arah tujuan kita itu menjadi lebih islami di dalam kehidupan kita. Kunaon? Karena kita tidak
mengerti kembali lagi bahwa kita memang tengartos gitu ya, naonnya gentos waktunya tos we, nambih umur, nambih usia, gentos waktosna, kalenderna gentos, angkana berubah, tos eta dugi kadinya hukum. Tetapi kalau kita tahu kenapa Allah sampai memuliakan bulan Al-Muharram ini, tentu kita akan merasa takut, kita akan merasa duh sia teh naonnya ieu teh urang teh asa teu para ruguh kieu hidup teh tahun berganti tahun asa kieu-kieu keneh begitu ya. Kita akan merasa seperti itu. Kalau kita memahami, kalau kita mengerti. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilu musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Saur Allah gitu. Sudah Allah berfirman, menurut Allah perhitungan bulan di dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Dan 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. Haram dalam arti bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka janganlah kalian semua di dalam bulan-bulan itu menzalimi diri sendiri. Garis bawahi ya, tidak boleh menzalimi diri sendiri. Namun ari menzalimi nya kitu deui, wih deui kadinya deui. Balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Kepada apa? Kepada tidak tahu, kepada asa nama iya, bukan ketang. Ya. Jadi kita teh harus selalu berusaha untuk memahami apa sih peristilahan di dalam agama kita teh, supaya kita teh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Setiap saat teh Allah merubah, menambahkan kebaikan kepada kita. Dan yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti semua keburukan yang ada di dalam diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena apa? Karena kita paham, karena kita mengerti agama kita ini seperti apa, memerintahkan apa Allah ini kepada kita. Yang dinamakan ibadah itu apa? Tahu kita ini ibadahnya maksudnya teh naon gitu ya. Dan kita teh paham dengan itu. Kalau kita paham dengan itu, tentu saja kita akan menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya. Jadi tak nama dolim terangnya upami dol terang te dol. Bapak-bapak ya dol, Pak terang dolnya. Baud ya ayam mur upami dratna saya kene diputar kitu teh pan magehan nya. Tapi pamidol kumaha? Molopos weh. Tidak ada ngelos aja, nggak bisa pageh. Ya, gampir coplok. Tambih ujungna in dolim. Tanya, jadi upami ngomong siapa mah jelemana dolim. Wah, emot. Oh, berarti siapa juga mur. Coplok. Gitu. Artinya di balik itu toh ketama tuh mau menerangkan dulu. Artinya di balik itu adalah orang itu tidak punya komitmen, tidak punya aturan yang jelas. Dia mah tidak bisa berkomitmen, dia tidak bisa seperti tadi religius itu artinya apa? Mengikat. Dia mah tidak bisa punya ikatan. Nah, apa atuh istilah ikatan di dalam Islam naon cik pengganti religius? Al-aqdu. Al-aqdu menjadi akidah. Akidah itu adalah ikatan antara kita dengan Allah. Maka akidah. Ya. Nah, jadi orang-orang dolim itu orang-orang yang tidak punya komitmen kepada akidah. Gitu ya, tidak punya integritas kepada agama yang dianutnya, gitu ya.
Ayeuna mah di bulan puasa, puasa atuh seperti yang aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Puasa teh puasa ayakan. Di bumi mah, Bapak puasa mani pucat gitu. Ya atuh mah atuh sahur si mamah na teh aya we. Mah, Bapak reka dinya heula ngabuburit. Ya, ngabuburit keluar teh tuang, es teler, segala rupi bakso tahu ya. Wih deh ka bumi gitu deh pucat deh. Eta jalmi dolim. Dia tidak punya komitmen sama agamanya sendiri. Dia tidak punya komitmen sama ucapannya sendiri. Dia tidak punya integritas pada pilihan hidupnya, pada pilihan agamanya. Gitu ya. Nah itu ya, dolim. Jadi dosanya di dalam bulan Al-Muharram ini dilipat gandakan. Begitu juga apapun yang dilakukan, amal soleh dilakukan di bulan-bulan haram yang dimaksudkan Allah, dia akan dilipat gandakan juga. Cik coba yang naras aina bulan haram yang dimaksud oleh Allah, 4 bulan haram itu naon wae hiji? Muhun. Cik berurutan kumaha? Oh, teteh mah muhun. Teteh pinter. Urutannya dari hiji ya. Maksud saya mah dari akhir di muhun. Leres teteh leres. Jangan berkecil hati. Leres teteh leres. Muharram teh leresnya, Muharram teh sasih ka hiji leres, sasih ka bulan haram keduanya sasih ka 7 leres Rajab. Aya peristiwa naon di sasih Rajab teh sampai ka mulia begitu, masya Allah. Peristiwa naon yang agung, amat sangat agung? Isra Mi'raj, teteh pinter, masya Allah tuh ya. Makanya diagungkan sama Allah karena ada peristiwa di bulan Rajab itu, peristiwa diisrakannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimikrajkan ke tah gitu, masya Allah. Hebat. Saya resep upamikieu teh. Jadi kita teh tidak hanya satu arah, tetapi 2 arah saling mengingatkan. Da saya naros teh karena saya na hilap gitu. Diwartosan ke jamaah, oh nya eta gitu, masya Allah. Jadi 2 arah kita teh ya. Allah mencatat amalnya teh, aduh eta saling tolong menolong gitu. Allah ridho aku ridho kepada mereka, kata Allah teh. Karena ini kan kita dicatat sama malaikat, tahu itu teteh itu sapalina naon. Malaikat eta tinggal lihat. Ya, lagi mencatat amal soleh teteh. Oh, setiap kalimat yang keluar dari lisan teteh ya dicatat sama malaikat gitu. Wah, dilaporkan kepada Allah. Aku ridho kepada mereka yang tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Naon ari tawasau? Saling mengingatkan, bekerja sama di dalam kebaikan dan kesabaran. Oh, masya Allah, kita teh mengamalkan perintah Allah. Bagaimana Allah tidak ridho? Perintahnya diamalkan sama kita. Ya Allah, kami sedang mengamalkan perintahmu. Tawasau bis sabr, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Oh, aku ridho kepada kalian. Dan kita rasakan kehidupan kita di bulan Al-Muharram ini bagaimana? Pasti akan jauh lebih enak. Ya, nah, jadi menurut tadi teteh betul, tetapi kata Rasulullah bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu dimulainya dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan yang ada di bulan berikutnya di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban dialah bulan Rajab. Kata Rasulullah seperti itu. Karena yang namanya Islam harus katanya saya ingin mengamalkan ini. Islam itu harus sesuai dalil dan contoh. Karena kalau ada di luar itu menjadi bid'ah, gitu ya. Saya ingin mengamalkan itu saja, gitu ya. Berusaha mengamalkan itu. Mudah-mudahan hikmahnya sampai kepada kita semua. Jadi begitu kata Rasulullah. Makanya 4 bulan haram itu, dan kita fokus saja kepada bulan Al-Muharram ini, bulan yang dimuliakan Allah. Lantas Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, sholat apa yang paling afdol setelah sholat fardu? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat tahajud. Gitu ya, sholat tahajud. Saya yakin di sini mah ahli-ahli tahajud semuanya. Karena rarainya wayak kieu tos nundutan.
Ya, biasa cepat tidur supaya bangun malamnya cepat gitu. Ya, insyaallah sekedap deui. Tahajud. Dan lantas kemudian para sahabat bertanya lagi, lantas puasa apa yang lebih afdol setelah puasa Ramadan? Rasulullah menjawab, puasa di bulan Allah. Apa itu bulan Allah? Bulan Al-Muharram ini. Gitu. Jadi amalan, kenapa Rasulullah tidak menyebutkan amalan yang paling utama? Jangan puasa gitu ya. Kenapa enggak sholat gitu, enggak sedekah, enggak infak gitu ya. Tetapi kenapa puasa? Nah, tadi balik lagi ke atas sedikit, yang ditujukan oleh Allah kita diperintahkan puasa itu tujuannya adalah apa? Agar kan tadi agar anil fahsya'i wa munkar, sholat. Nah, puasa sekarang agar apa? Agar swallow enak banget. Ya, bukan. Itu mah supaya ya, jangan agar. Supaya apa kita berpuasa? Cik sabisahan amal doa apa ayat tentang puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal min la'an tah eta ya, agar supaya kita teh menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa itulah puasa, amalan puasa. La'allakum di sana adalah artinya, kalau diterjemahkan sebagai agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tetapi la'alla di situ tuh ada usaha yang keras, ada usaha yang sungguh-sungguh untuk tidak melewatkan walau sedetik pun, untuk menjalankan dengan baik apa yang diperintahkan gitu. La'allakum tattaqun, agar kalian semua bersungguh-sungguh, jangan melewatkan, kerahkan sekuat tenaga untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Karena puasa itu, kalau sholat kita paling lama sholat berapa menit? Teteh 5 menit. Gak apa-apa ya, udah bagus 5 menit. 4 rakaat ya teteh. Bagus 5 menit. Ayo 2 menit 4 rakaat. Cik kumana tepana. Allahu akbar amin. Allahu akbar. Aya nu kitu teh. Ya. Pantesan nanda tangan kene cek kosong. Pantesan ngomongkeun kene batu da salatna jiga kitu nya. Naudzubillahi min dzalik. Di sini mah saya yakin bahwa salatnya benar-benar khusyuk, benar-benar dimengerti apa yang dibacakan dalam salat. Jadi si horeng itu, kenapa Rasulullah sampai menyampaikan bahwa yang paling utama adalah puasa di bulan Allah, di bulan Al-Muharram, supaya kita teh saat masuk ke dalam bulan Muharram, kita sudah di tanggal berapa sekarang? 12 ya, ada masih hafal, alhamdulillah. Mulai masuk 12. Jadi sudah berapa banyak saum yang dijalankan? Cuma 2, Tasu'a dan Asyura saja. Masya Allah. Senin Kamisnya dilangkung. Ayam mulbitna kumaha nasibna? Ayeuna pan ngawitan ya? Ayeuna enjing pageto ya. Pade? Aduh kada gugana ge atuh boborna wengi pasti telat sahurna engke deui weh. Ya. Kumaha tah, Masya Allah. Padahal kita ini berada di bulan Al-Muharram yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang berada di bulan ini dan mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah Allah juga memuliakan orang-orang tersebut. Rasulullah mencontohkan untuk puasa. Berapa banyak ya Rasulullah kami harus berpuasa? Yang paling utama adalah saat Rasulullah sampai ke Madinah dalam perjalanan hijrahnya, beliau menyaksikan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu sedang berpuasa. Lantas beliau bertanya, puasa apa kalian semua? Puasa Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Kenapa kalian puasa? Karena inilah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan bersama tentaranya katanya. Oh, jadi kalian berpuasa ya? Aku lebih berhak atas Musa daripada kalian semua. Maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin yang tiba-tiba sama
di Madinah dan yang masih ada, yang sudah ada di Madinah, untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Itulah awal mula puasa Asyura. Dan untuk menyelisihi untuk membedakan dari kebiasaan orang-orang Yahudi itu, maka Rasulullah pun bersabda, kalau umurku panjang sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal ke-9 bulan Muharram. Itu. Jadi Rasulullah mencontohkan untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10 yang paling utama di bulan Muharram ini. Insya Allah saya yakin bapak-bapak juga semuanya sudah mengamalkan itu, puasa Tasu'a dan puasa Asyura ya. Kalaupun ada yang terlewat, mudah-mudahan diberi panjang umur sama Allah. Ada tahun depan lagi untuk baru asal lami pisan ngantos nanya, hanya kehabisan. Ya, jadi itulah bulan Muharram, betapa istimewanya bulan Muharram. Sampai bulan Muharram ini jangan hanya sebagai pergantian tahun saja, tetapi jadikanlah ini momentum untuk kita berhijrah. Apa itu hijrah? Berpindah, ya, berpindah. Berpindah, hijrah. Pada intinya, pada hakikatnya hijrah yang dimaksud oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulullah adalah meninggalkan segala kebiasaan buruk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah hijrah. Jadi dimanapun kita berada, mau kita pindah tempat atau tidak, saat kita mempunyai komitmen, saya ingin hidup lebih baik, ini saya punya momentum di bulan Al-Muharram ini. Nah, saat masuk yang namanya Al-Muharram ini, kita mempunyai komitmen. Yang dimaksud Al-Muharram adalah orang-orang yang sudah mau memulai memperbaiki diri, meninggalkan kebiasaan buruk, memperbanyak kebiasaan baik, itu disebut Al-Muharram. Gitu, ya. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang Al-Muharram, masuk ke dalam bulan Muharram, maka kita mempunyai komitmen itu. Kita untuk berhijrah. Berhijrah itu meninggalkan segala sesuatu yang buruk. Kita absen sekarang. Kebiasaan buruk kita itu apa aja? Ari subuh kasiangan mah ya tamages. Ya. Sudah jarang nyeselna jigana teh. Padahal eta tuh lebar pisan eta teh ya. Tapi kita absen saja. Dari mata, Allah menciptakan mata ini untuk apa? Untuk melihat. Bukan cuma untuk melihat, gelis. Untuk melihat segala sesuatu yang baik yang diperkenankan oleh Allah. Ya, karena aku sekedar melihat gini mah, kucing ya melihat, hayam melihat, kambing melihat, ya. Tapi mereka mah tadi dihisab. Kita yang dihisab penglihatan kita ini. Jadi karena penglihatan kita dihisab, sok kita amalkan. Segala sesuatu yang kita lihat ini harus yang diridhoi Allah. Kalau yang tidak diridhoi Allah, palingkan. Terutama untuk bapak-bapak punten ngemutan diri pribadi ieu mah. Da sok resep kene atuh ningali nu bodas rambut panjangnya imbit agung kitu nya. Sok resep kene tara. Ya. Wajar dah eta mah pamungket atuh. Masalahnya bukan di situ, tetapi masalahnya adalah pada perintah Allah. Tundukkan pandangan, kata Allah. Gadul basor. Da Allah mah ngahaja atuh ngahadirkeun tah urang nyaho ka beuki setan kieu. Tingalikeun. Mau nggak dia memalingkan pandangan itu saat melihat astagfirullahaladzim, langsung dipalingkan tangan. Astagfirullahaladzim, eta si nengnya teu kira-kira pakaian teh juga kitu. Bari terus sanes astagfirullahaladzim eta mah. Ya. Ya Allah tambihan deui. Bisa nggak seperti itu? Itulah bulan Muharram. Kita mempunyai komitmen kepada diri sendiri bahwa kita teh mau berubah, kita teh mau menjauh lebih baik, kita teh mau lebih dekat sama Allah, kita teh mau Allah lebih ridho pada kehidupan kita. Karena saat ridho Allah turun, apapun yang kita inginkan, ya apapun yang kita inginkan untuk pabrik teh ke Allah maya, karena ya ada Allah mah tahu yang terbaik buat kita apa. Jadi saat itu terjadi sama kita, wah kita dan itu teh tanpa tanpa diminta pun kita teh akan merasakan ketenangan di dalam hati gitu, ada sakinah gitu.
yang dulu itu kita tidak pernah bisa memalingkan dari hal-hal seperti itu penglihatan kita, tetapi saat kita melakukan itu sesuai dengan dan diniatkan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah astagfirullahaladzim, abdi mah memalingkan pandangan ini ningali ka resep abdi sapertos kitu karena Allah semata. Yang ada di dalam pandangan aku mah hanya Allah semata. Sudah ya Allah, semoga engkau ridho. Tos, saat kita bertemu lagi dengan hal yang serupa, kita akan mengingat hal itu dan kita akan memalingkan lagi. Manya bahasa eta mah memalingkan, ya tapi ya mah beda, ya Allah, masya Allah lebih ada gitu. Wah, seperti itu. Kita akan ingat kepada pujian kita kepada Allah dan kita akan kembali memalingkan kita gitu. Dan kalau dilatih terus seperti itu, maka kita akan terbiasa. Ya, begitu juga teteh atau ngaros memang tersep itu ningali nu kasep nu ganteng nu otot nak gitu. Resepan? Henteu? Amannya. Resep nu buciter gitu. Hah? Henteu nya. Pak, teresep siapa? Mata tong buciter. Bapak deh Bu. Ya? Dikit. Tah, etanya di absen. Penglihatan. Oh, geuningan penglihatan tuh gitu. Ayeuna mah tos penglihatan anu dua weh lah nya, anu dua. Penglihatan ada dua tah. Berarti eta teh tanggal walerna ge ageung. Dua tah sosana. Dihisabna ge 2 kali. Ayeuna pendengaran. Sok ngupingkeun naon wae. Sabaraha jam dina sadinten ngupingkeun murotal atau ngupingkeun jami ngaos? Sabaraha jam? 24 jam ya. Oke, 24 jam dibagi 3 lah. 8 jam bobo. 8 jam gugah. Tina 8 jam sabaraha jam ngupingkeun murotal lah. Nu ngaos sabaraha jam cik? 2 jam. Masya Allah. Terpujilah dirimu, Ibu. Asli terpujilah wahai engkau. Iya emut kene tetehnya 2 jam, masya Allah. Pertahankan seperti itu Ibu, karena tidak mudah untuk mempertahankan 2 jam itu ya. Dari 8 jam berarti seperempatnya ya, seperempatnya di telinga ini dipergunakan untuk mendengarkan kalam-kalam Allah. Ditingkatkan lagi, tidak hanya mendengarkan tetapi berusaha memahami kalam-kalam Allah itu seperti apa gitu ya, mentadaburi Al-Quran seperti apa, ditambah di sela-sela 2 jam itu ditambah gitu ya, dibagi 2. Masya Allah, hebat nih 2 jam mendengarkan Al-Quran. Itu bosan? Mau bosan, dijamin mau bosan ngupingkeun Al-Quran. Sok aya sok weh lamun salsenya, tetapi mun berjur mama ieu teh kumaha nasi goreng tutung, wah eta mah da ribet ngupingkeun agenya moal salse urangna. Eta telinga 2. Ayeuna cobi ieu lisan bibir yang 2 ini sok dicandak hiji ku Allah nu luhur tiasa nyarios mah tiasa kene ngan kitu nyariosna nya punten gitu tiasa kene teu aya dua-duana nembe eta tiasa aya ieu tiasa ngatu. Berarti eta teh gaduh lisan ieu gaduh 2 safatain ini teh ya, bibir yang 2 ini atas bawah ini nikmat yang luar biasa. Dari sini bisa lahir segala sesuatu kebaikan yang bisa mengguncang dunia. Dari sini juga bisa lahir fitnah yang menjerumuskan orang kepada kehinaan. Hati-hati dengan lisan. Hanya sampai Rasulullah bersabda, katakanlah yang baik-baik, kalau tidak diam, tah eta emut ya. Jadi kalau kita sekarang memasuki bulan Al-Muharram ini, kita berkomitmen kepada diri pribadi, kalau bisa ajak-ajak, karena kita adalah tawasau bil haq. Ayo namanya sobat lah, sobat yang besti ya, ke besti aja. Besti bisa tanya sapoe tong ngomongkeun batur aya nama. Urang teh ingin menikmati ini nikmat dari Allah 2 bibir ini. Setuju orang mah. Urang gerek ngomong kitu ka mana teh? Oh nya sok atuh nya sok. Tapi ajak-ajak si eta tong. Soalna si eta mah sok kieu. Eta geuningannya betus deui. Maneh sebisanya gitu. Tetapi ada usaha. Yang Allah nilai itu adalah usahanya.
Setelah ada komitmen dari dua besti ini, ohnya lulus sehari tah tidak ngomongkan batur gitu. Masya Allah, geningan kita teh bisa ya ngomongin, oh syai urang oge atoh cenah kitu. Nya pasti atoh eta teh. Masya Allah, gini mani ngarasa teu dina di dieu teh asa tenangnya. Pas balik ka imah teh saren teh leuwih tibra bener teu ngomongkeun batur nya. Ih, berarti sapoe deui nya. Nya tong sapoe deui atuh teruskeun salilana. Nya sok we ajak-ajak setelah itu. Ajak-ajak, urang ajakan si itu yuk. Ayo, ajakin. Tambah lagi anggotanya jadi bertiga. Kumpulan orang-orang yang tidak pernah menggibah. Untuk menikmati rahmat Allah berupa bibir yang indah ini. Hanya melahirkan kata-kata yang baik saja. Diamalkan sunnah Rasulullahnya gitu ya. Ini hadis Rasulullahnya diamalkan. Kalau begitu, sudah kita absen semuanya. Sok aya nama kaki ini sok tatajong lamun aya hayam ngalangkung gitu sok ditajong, aya ucing ngalangkung uang eong wae di balero gitu nya ditajongkeun. Tak ayeuna sok kumaha. Komitmen pada kaki ini hanya akan digunakan untuk hal-hal yang baik saja. Biasanya aya namanya angkat ka mana we teu para ruguh lah, angkat ka mana bere ka mana ya jalan-jalan we. Namina jalan-jalan teh pan luntang-lantung teu para ruguh. Dan itu teh amat dibenci sama Allah. Lagun itu. Ya luntang-lantung gak karuan tungkrang tongkrong teu para ruguh gitu. Gak ada artinya, gak ada tujuannya. Tetapi sekarang mah diniatkan, langkah kaki ini diniatkan untuk pergi ke taklim gitu ya, mengunjungi tetangga yang sakit gitu ya, pergi kemana lagi, mengantarkan anak gitu ke tempat berdiskusi, ke tempat ngajinya gitu ya. Kita punya komitmen sekarang, bukan untuk melangkah ke hal-hal yang buruk. Tangan juga dipergunakan, di absen semua. Kira-kira saat bangun tahajud itu, ya Allah berikan kekuatan kepadaku untuk menggunakan segala yang Engkau karuniakan kepadaku di dalam jalan kebaikan. Engkau yang maha mengetahui ilmunya, Engkau yang maha memberi kekuatannya, berikan kepadaku ya Allah. Terus gitu mah berai saam wasubihi izatan nafas, saat subuh meletak itu fajar menyingsing ngantosan suruh tidinya mulai komitmen itu. Dengan senyum terkembang ya, ditinggalian nu raraoseun hungkul, nu halal-halal hungkul, cariosan anu kaluarna nu saya hungkul. Langkahkan kaki ini kepada jalan-jalan yang baik saja, pergunakan tangan ini untuk menyayangi sesama gitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang Muharram ini menjadi sesuatu suatu bulan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Allah menciptakan tidak hanya bulannya saja. Laqad karamna bani Adama. Allah menciptakan kita semua ini, anak-anak Adam ini dengan kemuliaan. Kita harus bisa menjaga kemuliaan itu yang diberikan sama Allah dengan jalan apa? Dengan jalan memanfaatkan momentum bulan Muharram ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hijrah, meninggalkan segala keburukan yang tidak diridhoi, yang tidak diinginkan sama Allah dan Rasulnya. Dengan komitmen itu, insya Allah saat kita melangkah sampai akhir Muharram, kita akan menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Maka kerisauan Rasulullah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tadi yang saya bacakan, bahwa sudah datang kepada kalian semua seorang Rasul dari kalanganmu sendiri, dari kaummu sendiri, yang dia amat sangat merasakan bagaimana beratnya penderitaan yang kalian alami. Jadi penderitaan kita sekarang ini, penderitaan secara syariat ya, bukan kehidupan hahaha yang tepara ruguh itu, tetapi kita ini menderita. Coba saja soteh kalau di hadapan teman-teman, apalagi teman-teman lama. Tadi saya ngobrol sama Akang ya, orang Sunda ngobrol teh, ya kan? Wah, culuntak padahal namanya tepang. Tetapi sakalina orang Sunda ngobrol, anger oces. Ya, anger oces porengnya sekali. Wah, seri padahal namanya tepang sakali. Itu orang-orang Sunda. Tetapi saat kita bertemu lagi nanti kita akan membicarakan hal-hal yang baik. Maka kita tidak menjadi orang-orang yang menderita. Penderitaan apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Penderitaan Rasulullah amat sangat menginginkan orang-orang itu waktu itu manusia, orang-orang
manusia itu untuk mempunyai keimanan dan keselamatan. Itu yang paling dirisaukan oleh Rasulullah. Maka di bulan Al-Muharram ini kita periksa lagi keimanan dan keselamatan kita. Sudahkah kita menjadi benar-benar orang yang beriman? Update lagi keimanan kita. Kalau belum kita baik, maka jadidu imanakum, tingkatkan keimanan kita menjadi lebih baik lagi. Kita periksa lagi rukun iman yang 6 itu, kita periksa lagi mana yang kira-kira kurang, kita perbaiki, dan insya Allah kita melihat ke dalam diri pribadi, kita sudah merasa selamat belum. Jadi artinya kalau itu sudah bisa kita amalkan, maka kita akan merasakan dan dia sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itulah Rasulullah yang diabadikan di dalam Quran surat ke-9. Quran surat apa ke-9? At-Taubah. Itu teh pinter, teh hafizah ya. Sanes. Tapi mah apa kita tadi hebat. Quran surat At-Taubah leres teh. Quran surat ke-9 ayat ke sabaraha teh? Hilapnya saya dihilap ayat nama. Pamit telepon 128 ke ditinggali di ikut tetehnya. Gitu. Allah abadikan kerisauan Rasulullah itu kepada umatnya, dan orang yang paling sayang, orang yang paling cinta kepada umatnya itu hanya Rasulullah. Sampai dalam satu kesempatan di hadapan para sahabatnya, ya Abu Bakar, beliau bersabda kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Lah, bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah orang yang hidup setelah aku, jauh hidup setelah aku. Mereka belum pernah melihatku, mereka belum pernah mendengarkan sabdaku secara langsung, tetapi mereka beriman kepadaku. Itulah saudara-saudaraku. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah, orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman. Itulah kita. Rasulullah amat sangat merindukan, amat sangat penyantun kepada kita, amat sangat menyayangi orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman. Sehingga insya Allah di bulan Muharram ini kita menjadi seseorang dengan kepribadian yang jauh lebih baik sesuai syariat, sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, menjadi pribadi yang lebih beriman, lebih bertakwa karena kita melatih diri. Ada kekuatan besar di dalam diri kita, maka tidak heran kalau kita ada itulah tong serius teuing, itulah tenanawan sekali-kali mah, itulah baik, itulah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam diri kita ada dua kekuatan besar yang Allah ilhamkan ke dalam diri kita. Apa itu? Kekuatan apa? Kekuatan fujur dan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Eta aritos ayat mah langsung hafal nih, masyaallah. Resep saya Maria. Tapi kalau pami dikieukeun mah atau apa, tapi kalau disebutkan ayatnya, nya alhamaha fujuraha wa taqwaha eta. Jadi kekuatan itu teh kekuatan fujur dan takwa di dalam diri kita. Jadi kalau kita melatih yang mana? Kalau sering kita melatih ketakwaan, maka fujurnya ditekan. Jadi kita menjadi pribadi yang takwa. Tapi kalau kita melatih fujurnya saja, terus takwanya menjadi lemah. Ya, menjadi futur. Jadi tergantung bagaimana pilihan kita. Dan laqad karramna bani adama itu salah satu fasilitas yang diberikan sama Allah adalah dalam kemuliaan itu Allah memberikan kita free will. Free will itu kebebasan untuk memilih. Makanya kita mau memilih yang mana? Kita memilih untuk memperkuat ketakwaan kita atau kekuatan fujur kita. Kembali kepada kita lagi. Tetapi momentum Al-Muharram ini, mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk kita sama-sama memperkuat kekuatan takwa kita dengan jalan menjalankan segala ibadah yang dibebankan kepada kita. Insya Allah dengan demikian kita akan terlahir kembali menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih dekat sama Allah, jauh lebih dicintai sama Allah. Keluarga kita, lingkungan kita, semuanya diberkahi sama Allah di bulan Muharram 1428 ini, insya Allah. Sakitu anu tiasa kadungikeun
Segala rupi kebenaran hanya milik Allah. Segala kesalahan murni dari saya. Semua itu karena kebodohan saya, kekurang pengetahuan saya, kekurang pengalaman saya. Mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.